Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Cerita tentang keluarga Saiki masih belum berakhir. Kali ini kita akan diperlihatkan asal-usul Toshio anak mereka. Kira-kira siapa Toshio sebenarnya? Apakah dia memang benar-benar anak Kayako dan Takeo? Temukan jawabannya di alur cerita Ju-on The Beginning of the End selengkapnya. Pada tahun 1995 di Tokyo, seorang polisi bersama seorang pekerja dari Pusat Perlindungan Anak bernama Yoshizaki, serta pria dari kesejahteraan anak yang merekam bernama Yamamoto, mendatangi rumah yang dilaporkan terdapat penganiayaan anak. Ini adalah kediaman keluarga Yamaga. Mereka mencoba masuk dari pintu samping dan melihat isi rumah yang berantakan. Terlihat seperti tidak ada orang di rumah itu. Ketika naik ke atas, mereka membuka sebuah kamar dan masuk. Yoshizaki langsung keluar dan disusul polisi yang meminta untuk tidak menyentuh mayat di dalam. Dia segera pergi untuk menghubungi kantor polisi setempat. Yoshizaki juga pergi dari tempat itu. Sedangkan Yamamoto yang penasaran mencoba masuk ke kamar. Dia melihat seorang anak telah menjadi mayat di dalam lemari. Dia sampai jatuh karena terkejut. Saat mengambil kamera, hantu anak itu berada di belakangnya. 19 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2014, kita diperkenalkan seorang guru bernama Yui. Ini pertama kalinya dia menjadi guru sekolah di SD kelas 3. Yui langsung mengabari Naoto pacarnya yang seorang penulis naskah film. Yui bilang dia diangkat dari guru les menjadi guru SD. Naoto pun berencana membawa Wei nanti malam untuk merayakan ini. Setelah mengakhiri panggilan, Yui melihat ada pola spiral yang dibuat seseorang di halaman. Malamnya, Yui cerita ke Naoto alasan dia diangkat menjadi guru. Itu karena guru sebelumnya mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Guru itu seorang pria bernama Konishi. Besoknya, Yui mulai mengajar. Dia melihat ada satu bangku yang kosong di belakang. Saat melihat daftar, ternyata siswa yang tidak hadir itu adalah Toshio Saiki. Ini hari ketujuh Toshio tidak masuk. Di jam istirahat, Yui melihat catatan Konishi guru sebelumnya mengenai Toshio yang tidak hadir. Ternyata tidak ada laporan dari orang tua atas ketidakhadiran Toshio. Ketika jam pulang dan semua murid keluar, Yui melihat bangku Toshio yang terdapat gambar spiral sama seperti yang di halaman. Dia tak mengerti apa yang terjadi. Sekarang kita mundur ke 9 tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2004. Seorang siswi sekolah menengah bernama Nanami dan temannya diajak dua teman lainnya ke suatu tempat. Kedua siswi ini terlihat ingin menjahilinya, tapi temannya Yayoi membela Nanami. Ternyata Aoi dan Rina mengajak mereka ke bekas rumah Yamaga. Kakak Aoi yang agen properti mempercayakan rumah ini kepada Aoi. Aoi pun mengajak mereka masuk. Nanami awalnya tidak ingin masuk, namun Rina langsung menariknya ke dalam. Mereka berempat pun masuk ke rumah itu. Rumah tersebut kini sudah bersih dan tak seseram seperti apa yang dikatakan orang. Saat melihat-lihat, Nanami penasaran ingin melihat keadaan di atas. Dia pun naik sendirian. Saat itu, pintu rumah tertutup sendiri. Saat itu, Yayoi menemukan sesuatu di lantai. Ternyata itu lukisan anak-anak. Mereka merasa gambar lukisan itu sangat lucu. Di atas, Nanami membuka kamar tempat Toshio dulu. Dia merasa mendengar sesuatu. Tiba-tiba, terdapat air hitam di lantai kamar. Dan dari lemari, seperti ada seseorang. Saat mau keluar, pintu tertutup. Nanami teriak karena berpikir dikerjai teman-temannya. Dan saat itu, ada yang mendekat. Teman-temannya kaget melihat Nanami. Nanami bilang tidak ada apa-apa. Mereka bertiga tertawa sambil turun ke lantai bawah. Nanami yang takut pun segera turun. Kita kembali ke Yui di 2014. Penasaran dengan Toshio, dia mendatangi rumahnya, yaitu kediaman keluarga Saiki. Dan rumah ini bekas rumah Yamaga yang kita kenal. Terlihat Toshio sedang berada di jendela atas. Yui mencoba menekan bel, tapi tak ada yang menjawab. Pintu juga tidak dikunci. Dia memberanikan diri untuk masuk dan menyapa. Saat itu, terlihat ibu Toshio yaitu Kayako berdiri di pojok dinding. Kayako bilang Toshio sedang pergi bersama ayahnya. Kayako menyuruhnya duduk karena mereka akan segera kembali. Entah kenapa, Yui merasa sedikit ragu ingin keluar. Namun saat melihat balik, Kayako menghilang. Dia pun menutup pintu dan penasaran ingin ke atas. Karena sebelumnya, dia merasa melihat Toshio. Dia melihat kamar yang ditutup dengan lakban. Semakin curiga, Yui melepas lakban itu.
Dia membuka kamar dan masuk. Di situ dia mendengar gumaman seorang anak. Yui merasa suara itu dari lemari yang juga ditutup lakban. Dia bertanya, apa itu Toshio? Yui pun mendekat ke lemari untuk mendengar lebih jelas. Kayako bilang ini bukan kamar Toshio. Yui minta maaf karena sudah lancang masuk. Kayako mengajaknya turun karena dia sedang membuatkan teh untuk Yui. Setelah dia turun, Yui pun menyusul. Dia melihat Kayako sedang duduk, dan terdapat mangkuk teh yang kosong. Yui menyapa Kayako, tapi Kayako tak menjawab. Yui pun mendekati ibu Toshio tersebut. Balik lagi ke para siswi di 2004. Saat latihan basket, Yayoi terlihat kelelahan. Dia pun diganti pemain lain. Saat dia duduk, terlihat ada yang memainkan tirai. Penasaran, dia pun mencoba melihat. Dia memasuki ruangan di balik tirai dan berjalan. Tapi tidak ada siapapun di sana, hanya ada sebuah piano. Saat Yayoi melihat, tidak ada siapapun yang menariknya. Merasa kurang sehat dan ketakutan, dia masuk ke ruang P3K. Dia pun beristirahat di situ. Dia menyadari sepertinya tangannya memegang sesuatu. Ternyata itu bola kertas yang terlihat kusut. Saat dibuka, itu ternyata gambar yang mereka lihat di bekas rumah Yamaga kemarin. Gambar itu mirip dengannya yang saat ini sedang tidur. Yayoi membuang gambar itu. Perlahan, terlihat seperti ada yang masuk ke selimutnya. Kembali ke Yui 2014. Dia melapor kepada kepala sekolah Bu Inui kalau Toshio sudah 10 hari tidak masuk. Dia juga bilang saat berkunjung, dia tak bertemu Toshio. Yui berencana ingin menemui Pak Konishi, guru Toshio sebelumnya. Bu Inui bilang, tadi pagi keluarga Pak Konishi mengabari kalau beliau sudah meninggal. Dia pun pergi setelah mengatakan itu. Yui merasa penasaran. Dia pun kembali membuka catatan Pak Konishi. Ternyata Pak Konishi juga sempat datang ke rumah Toshio dan yang ada hanya ibunya juga. Saat itu, ibunya bilang Toshio sedang istirahat. Lalu Pak Konishi mengunjunginya sekali lagi sewaktu jam pulang sekolah. Namun setelah itu catatannya sudah kosong. Di lembar berikutnya, Yui melihat gambar spiral yang seperti terdapat di meja sekolah Toshio. Malamnya saat termenung di rumah, Naoto kekasihnya datang dan menyalakan lampu. Dia bingung melihat Yui yang termenung melihat gambar spiral. Yui bilang ada anak yang tak masuk sekolah 10 hari dan dia sedang mencari tahu. Yui memperlihatkan foto Toshio kepada Naoto. Besok pagi saat jam masuk sekolah, Yui melihat Toshio hadir di kelas. Saat mengajar, Yui mendekati Toshio yang menunduk dari tadi. Dia melihat Toshio lagi-lagi menggambar spiral di mejanya. Yui menegur Toshio untuk berhenti menggores meja. Tapi Toshio tak menjawab apalagi mendengarkannya. Semua murid memandang aneh ke Bu Yui. Kembali ke 2004. Aoi dan Nanami mendatangi rumah Rina. Ibunya bilang Rina kurang sehat. Mereka pun diizinkan masuk ibunya. Saat ibunya memanggil Rina dari luar kamar, Rina tak menjawab. Terlihat dari dalam, gagang pintunya telah dilakban Rina. Ibunya sedih melihat Rina dan segera turun. Aoi menegur, tapi Rina tak menjawab. Aoi memaksa membuka gagangnya dan akhirnya terbuka. Mereka melihat semua jendela ditutupi koran, tapi Rina tidak ada. Nanami melihat Rina di bawah meja. Mereka menegur Rina. Rina terlihat ketakutan dengan bilang hantu anak kecil itu datang. Tiba-tiba Rina menjadi histeris, dan laci mejanya terbuka sendiri. Aoi memberikan kalung pelindungnya ke Rina, sedangkan Nanami kembali melihat lemari yang dilakban terbuka. Nanami segera mengajak Aoi pergi, namun Rina menariknya dan bilang mereka dikutuk sampai mati. Mereka berdua pun segera berlari dari kamar Rina. Setelah mereka pergi, Rina mencoba untuk memanaskan susu. Saat itu, ada tangan dari lemari es. Dia mencengkeram Rina dan menariknya. Kembali ke 2014. Saat di rumah, Naoto mendengar suara kucing. Dia mencari-cari sumber suara itu.
Penasaran, Naoto membuka alat pemanggang itu, tapi tidak ada apapun di situ. Di kantor sekolah, Yui terus mengerjakan tugas. Tapi entah kenapa, dia terus membuat gambar spiral seperti Toshio, hingga dia menjadi ngantuk. Saat Yui melihat ada seorang wanita yang lewat, Yui merasa itu Kayako, ibu Toshio. Dia pun menegurnya, namun Kayako tetap berjalan. Yui mengikutinya yang naik ke lantai atas. Dia masuk ke sebuah ruang kelas dan diikuti Yui. Di dalam, Yui hanya menemukan buku yang sebelumnya digambar spiral oleh Kayako di rumahnya. Yui bingung bagaimana buku itu ada di kelas tersebut. Ternyata itu buku harian Kayako. Saat membaca, terlihat Kayako berada di belakangnya. Malamnya, Naoto berkunjung ke rumah Yui. Yui terlihat memandang keluar jendela. Saat ditegur, Yui menjatuhkan tasnya dan menggambar spiral di kaca jendela. Yui. Saat membawanya ke kamar, Yui sempat menyebut nama Toshio. Naoto membuka tas Yui dan membuka buku harian Kayako tadi, di mana isinya tertulis kalau Kayako yang baru pindah tak bisa hamil dengan Takeo. Hingga suatu hari, Kayako hamil setelah disentuh seorang anak bertubuh putih di dalam mimpinya. Dia sangat senang karena mimpinya terkabul. Catatan itu berakhir dan dilanjutkan beberapa lembar kosong. Tanpa sadar, Kayako ada di belakang Naoto. Tulisan akhir mengatakan Toshio adalah anak yang baik. Kembali ke 2004. Aoi sedang bertanya ke kakaknya Miwa tentang rumah Yamaga itu. Miwa terdiam dan tak ingin membahas itu. Aoi tanya apa rumah itu berhantu. Lagi-lagi Miwa tak ingin menjawab. Kyosuke suami Miwa tanya apa Aoi ada ke rumah itu. Aoi berbohong dengan bilang tentu tidak pernah. Saat Kyosuke akan cerita, Miwa melarangnya karena akan ada yang menyewa. Miwa menyuruh Aoi untuk mandi. Di kamar mandi, Aoi masih khawatir dengan kondisi Rina dan Yayoi yang menghilang. Dan di saat itu, ada yang datang. Mendengar teriakan Aoi, Miwa masuk ke kamar mandi. Tinggallah Nanami. Saat dia di kereta, terlihat seseorang yang menggunakan liontin seperti pemberian Aoi ke Rina. Nanami melirik itu seperti Rina dan Aoi. Dia pun mendekati dan menegur mereka. Nanami mencoba lari sambil merangkak. Tapi saat itu terlihat Yayoi sangat besar di hadapannya. Nanami yang terjatuh tiba-tiba berada di tempat lain. Itu adalah rumah bekas keluarga Yamaga sebelumnya. Ketika ingin berlari, dia terpleset oleh cairan hitam. Di waktu yang sama, rumah itu pun disewa oleh pasutri Kayako dan Takeo Saeki. Terlihat Kayako sangat senang dengan rumah itu. Ketika Miwa ingin menceritakan tentang rumah ini, Kayako memotongnya dengan bilang dia sangat suka rumah itu. Dan hari itu pertama kali mereka menempati rumah itu di 2004. Kembali ke 2014. Naoto yang ingin mencari tahu Toshio datang ke rumahnya. Dia melihat pintu rumah terbuka begitu saja. Naoto kemudian menjumpai Kyosuke, ejen properti rumah tersebut yang merupakan kakak ipar Aoi. Kyosuke menghubungi keluarga Saeki, namun tak ada jawaban. Kyosuke menjelaskan, Kayako dan Takeo merupakan keluarga kecil dengan satu anak yaitu Toshio. Naoto bilang pacarnya adalah guru Toshio. Sejak ke rumah itu, dia menjadi aneh. Kyosuke bilang bukan keluarga mereka yang aneh, tapi rumahnya. Kyosuke dan istri sudah cerita tentang rumah itu sebelum mengizinkan keluarga Saeki pindah. Namun mereka tetap ingin tinggal di rumah itu. Jadi di tahun 1995, seorang anak keluarga Yamaga mati di rumah itu. Dan dari itu, setiap orang yang ke rumah itu menjadi terkutuk. Kyosuke menyuruh Naoto menjaga pacarnya. Ternyata selain adik iparnya, istri Kyosuke juga sudah ke rumah itu dan meninggal. Setelah itu, Naoto mencari tahu berita tentang anak meninggal di rumah itu tahun 1995. Mayat anak itu ditemukan dalam keadaan kaki dan tangannya terikat di lantai 2. Dan anak itu adalah anak pemilik rumah, sedangkan orang tuanya menghilang. Setelah teringat kata-kata Kyosuke kalau semua yang masuk ke rumah itu terkutuk, Naoto teringat kalau dia ternyata sebelumnya sudah masuk ke rumah itu. Dia pun buru-buru pulang melihat keadaan Yui. Naoto pun lanjut mencari tahu. Dia mencocokkan foto Toshio dengan anak yang meninggal di tahun 1995. Dan ternyata wajahnya sama. Saat itu dari belakang Naoto ada tangan yang membelainya. Yui pun terbangun.
Dia memanggil Naoto dan keluar kamar. Setelah kejadian itu, Yui pun memberanikan diri mendatangi rumah Saiki itu lagi. Terlihat pintu terbuka sendiri. Setelah masuk, dia kembali melihat lemari yang dilakban. Yui kembali membukanya lagi. Dan di dalamnya, Yui melihat sebuah kotak yang berisi album foto keluarga Saiki. Terlihat foto Takeo, Kayako, dan bayinya. Namun di situ semua foto bayinya tergores dari bayi hingga besar. Selain itu, terdapat beberapa kaset di kotak tadi. Yui memutarnya. Video tanggal 28 Juli 2005 itu memperlihatkan Takeo bersama Kayako yang menggendong Toshio yang baru lahir. Yui pun lanjut memutar yang lain, yaitu video ketika Toshio mulai bersekolah. Di situ Toshio tak ingin memegang tangan ayahnya. Lalu video lain juga memperlihatkan Toshio tak ingin melihat kamera yang direkam ayahnya. Satu video lagi terdapat di dalam amplop. Yui memutar itu. Videonya memperlihatkan ibunya yang sedang tidur. Yui mempercepat video itu. Dan terlihat ada yang membuka pintu lemari. Dia memperlambat videonya dan terlihat kaki seorang anak dari balik pintu. Ternyata itu adalah Toshio. Toshio terlihat merasuki tubuh Kayako dan video menjadi kabur. Tiba-tiba Yui melihat Takeo bersama Kayako yang sedang ribut. Takeo bertanya tentang identitas Toshio dan Kayako sebenarnya. Kayako bilang Toshio adalah anaknya, tapi bukan anak Takeo. Mendengar itu, Takeo kesal. Ternyata hal itu dipergoki Toshio yang menggendong kucingnya. Takeo mengambil kucing itu dan memasukkannya ke dalam alat pemanggang. Setelah itu Takeo mengambil pisau dan mendekat ke Toshio. Tiba-tiba mereka hilang dari pandangan Yui. Yui kembali melihat ke lemari dan masuk ke dalamnya. Dia menuju ke atas lemari yang ternyata menembus ke sebuah ruangan. Yui menyalakan senter di HP-nya untuk melihat keadaan sekitar. Yui segera berlari dari situ hingga terjatuh dari tangga. Ternyata di hadapannya ada Toshio. Yui meminta tolong ke muridnya itu. Toshio melirik ke atas. Yui yang takut merangkak naik ke atas anak tangga. Setelah di atas, Toshio menegur Yui sebagai ibu. Ternyata dia hanya bermimpi. Dia mendengar suara Naoto di luar kamar. Yui sedikit lega karena itu semua hanya mimpi. Saat dia keluar dan memanggil Naoto, dia dikejutkan sesuatu. Dari belakang, Toshio melihatnya dengan ketakutan. Yui sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Cerita pun berakhir di sini. Nah, di cerita kali ini sedikit menjelaskan tentang Toshio. Di sini dijelaskan kalau Toshio Yamaga sudah meninggal di tahun 1995 dan lahir lagi ke keluarga Saiki di 2004. Dan penyebab Takeo membunuh Kayako karena Toshio bukanlah anak biologisnya. So, cerita ini pun masih akan berlanjut di Ju-On The Final Curse yang akan kita bahas di next video. Jadi, ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.